Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semangat para ulama, para tabi'in di dalam menuntut ilmu. Salah seorang di antara mereka bernama Hisham ibn Amr ad-Damashqi. Ini anak kecil, usianya masih belasan tahun. Tapi bapaknya betul-betul ingin menjadikan anaknya ini seorang yang berilmu. Maka apa yang beliau lakukan? Ayahnya menjual rumahnya yang ada di Damaskus demi anaknya bisa mesantren di tempatnya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Akhirnya dijual rumahnya, anaknya ikut belajar. Sesampainya di kota Madinah, duduk ini anak kecil di majelisnya Malik bin Anas. Antum tahu Malik bin Anas ini kalau bikin majlisnya itu ruhaniyahnya begitu hebat. Beliau terkenal kalau hadir majlis hadis, beliau akan menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan parfum, yang hadir semuanya ya khusyuk mendengarkan. Kita tahu kejadian Imam Syafi'i seperti mencoret-coret tangan saja membuat terganggu Imam Malik bin Anas. Dan ceritanya di mana-mana dikisahkan. Hisham bin Amr ketika itu ikut hadir di majlis tersebut, anak kecil. Selepas majlis dia mengangkat tangannya. Dia katakan kepada Imam Malik, "Wahai Malik, saya punya pertanyaan." Imam Malik nggak ngegubris, ini anak kecil kok ikut-ikutan. Ini kan pengajian para ulama, yang hadir semuanya ulama. Ini kenapa anak kecil ikut-ikutan bertanya? Kata Imam Malik berkata kepada salah satu muridnya, "Ini anak kecil ini ganggu majelis kita, selesai majelis bawa dia ke rumah." Selesai majelis, apa yang terjadi? Anak kecil ini udah siap di rumah. Dan Imam Malik bin Anas mengambil tongkatnya atau rotan kecil kemudian dipukulkan sebanyak 17 kali. Ta'diban. Supaya dia berakhlak tidak mengganggu majelis-majelis kibar. Maka setelah dipukul 17 kali menangis anak kecil ini. Al-Imam Malik merasa kasihan dan bertanya, "Wahai anakku, apakah saya menyakitimu?" Apa kata anak kecil tersebut? "Sebenarnya tidak, wahai Malik." "Lalu kenapa kamu menangis?" "Saya ini dikirim dari ayah saya jauh-jauh dari Damaskus. Ayah saya sampai jual rumah supaya saya bisa belajar sama kamu. Sekarang kesempatan saya mau tanya saja nggak boleh, apalagi saya mau belajar. Artinya sudah khabatis safarah. Ya, perjalanan ini sudah tidak mungkin saya lanjutkan. Saya menangis gara-gara itu, wahai Malik bin Anas." Maka Imam Malik bin Anas mengatakan, "Kemari. Berapa kali saya pukul kamu tadi?" 17 kali. "Oke, saya akan berikan hadis dari guru-guru saya langsung 17 hadis sebanyak pukulan saya kepada kamu." Kemudian disampaikan hadis-hadis tersebut. Setelah itu Hisham bin Amr ini mengatakan kepada Imam Malik, "Wahai Malik, pukul saya lagi dan di setiap satu pukulan berikan saya satu hadis." Radhiyallahu anhu wa arda. Artinya semangat mereka itu begitu luar biasa. Bahkan dari semenjak kecil mereka sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang pantas untuk mentarbiyah umat. Kalau kita lihat orang yang tanpa ilmu, dia melihat ada keanehan sedikit saja, dia akan mengatakan, "Wah, ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sunnah Nabi." Orang seperti ini tidak akan pernah diterima dimanapun. Karena asik gak sih kalau ngafe sama orang yang dia memaksa kamu menunya harus sama dia? Kira-kira seru gak ngafe sama mereka? Gak bakal seru. Kita bisa ngafe bareng-bareng, nongkrong bareng-bareng dengan menu yang berbeda-beda, betul atau tidak? Duduk bareng-bareng dengan mesen menu yang berbeda-beda. Kalau dipaksakan harus sama, ya gak bakalan diterima. Mungkin kita satu kali duduk nongkrong sama dia, kedua kali, ketiga kali kita gak bakalan mau lagi. Kenapa? Karena dipaksa. Kata ulama, "Idza tamma aqlul mar'i qalla inkaruhu." Kalau sempurna akal seseorang, maka dia akan sedikit menyalahkan orang lain. Tapi semakin sempit ilmunya, semakin mudah dia untuk menyalahkan orang lain. Itu yang kita lihat di luar. Kenapa sekarang di luar banyak perpecahan, banyak permusuhan, banyak perbedaan? Karena tidak sempurna akalnya, karena tidak menguasai ilmunya.
Kalian harus ikut kepada Al-Quran, ikut kepada Sunnah. Banyak nggak yang seperti itu? Kita katakan kita ikut kepada Al-Quran juga, kita ikut juga kepada Sunnah. Hanya saja tidak ikut kepada pemahaman antum kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham atau tidak? Karena Al-Quran tidak bisa dibatasi. Bahkan ibadah tidak bisa dibatasi dengan hal-hal tertentu. Ada yang bilang, wah ini orang gak soleh nih. Alasannya kenapa? Alasannya kayaknya pakaian dia gak seperti pakaian orang soleh. Gak mesti begitu. Ini artinya orang membatasi arti ibadah yang begitu luas. Saya katakan kalau ibadah itu hanya dengan solat, maka tentu orang yang solat 10 rakaat, solat isya, lebih baik dari orang yang solat isya 4 rakaat. Karena jumlahnya lebih banyak. Tapi tidak begitu. Agama Islam tidak begitu. Ada kejadian yang saya alami secara langsung. Kejadian di kediaman guru Abu Ya Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun. Ya, guru beliau juga, Masya Allah. Ketika baru pertama membuat masjid di sekitaran rumah beliau di Ambaikha, maka kita waktu itu memulai sholat di situ. Karena saya tinggal di pos satpam ya, kerjanya di situ untuk buka-buka gerbang. Sholat, kadang-kadang menerjemahkan kepada beliau pelajaran beliau kepada santri-santri yang ikut berkhidmah di situ. Suatu waktu sholat asar saya ingat, saya di belakang beliau sholat, dan sebagian orang kampung yang dekat-dekat situ terkadang masuk juga ikut sholat di situ. Selepas sholat, beliau berzikir, saya ikut berzikir. Tapi orang yang ada di sekitar saya, semuanya langsung berdiri. Selepas sholat langsung berdiri. Maka saya mulai tengok kanan, tengok kiri. Ini orang gak ada akhlak, gak ada adab. Harusnya zikir dulu, harusnya wirid dulu. Nah, seorang murabbi, beliau tahu gerak-gerik muridnya. Ini orang ngapain ini, matanya kanan kiri. Lalu saya dipanggil setelah itu, dibisiki, apa yang kau lihat? Untuk apa berburuk sangka kepada orang lain? Kata guru saya apa? Untuk apa berburuk sangka kepada orang lain? Bisa jadi dia sekarang pulang ke rumahnya, kemudian mencari nafkah wajib dan dia mendapatkan pahala wajib. Sementara kamu hanya berzikir sunnah dan belum tentu sunnah kamu diterima oleh Allah. Dan sekarang kamu membicarakan orang yang memiliki pahala yang jauh lebih besar di atas kamu, dan kamu mendapatkan dosa karena suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Lihat, mengajarkan kepada kita bahwa ini kelihatannya ibadah. Yang satu lagi ini apa? Nyari uang. Tapi yang nyari uang pahalanya bisa jadi lebih besar dibanding orang yang ibadah. Jangan kita persempit arti ibadah. Karena ibadah begitu luas. Ibadah begitu luas. Oleh karena itu kehidupan Rasulullah SAW pada masanya, Rasulullah SAW bukan hanya di masjid beribadah, tapi Rasulullah SAW menunjukkan kepada umat bahwa sesungguhnya arti penyembahan kita kepada Allah itu begitu luas. Nah, sebagian orang mempersempit itu. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan ilmu di pesantren. Karena di pesantren bukan hanya ilmu, tapi mereka juga mendapatkan tarbiyah, didikan. Karena Rasul SAW diutus oleh Allah, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Adanya tazkiyah, pembersihan hati. Setelah itu ada juga pengajaran Al-Quran. Ya. Jadi itu. Ya, kalau dikatakan itu pengalaman, ya pengalaman. Ya, kita belajar dari situ bahwa arti ibadah itu sangat luas. Dan kalau kita lihat di sekitar kita, ya saya kemana-mana seperti yang dikatakan tadi, karena berkah guru kemana-mana. Alhamdulillah di Asia ini sudah bolak-balik, di Eropa, kemudian di Australia juga. Kalau kita tidak mendapatkan pendidikan dari seorang guru, maka kita pasti akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Contoh ringan, suatu saat berada di Turki, saya berada di Turki, ada satu kota namanya Konya. Kota namanya apa? Konya. Itu kota favorit saya. Di situ terdapat Jalaluddin Ar-Rumi, Sultanul Ashiqin.
Sesampainya di sana, karena kotanya kuno, bangunan-bangunannya juga sebagian kuno. Antum tahu kalau bangunan lama, bangunan kuno itu tinggi-tinggi seperti ini. Kalau kita bersuara sedikit, bergema gitu suara kita. Jadi suara kita akan menjadi besar. Di salah satu sholat, di sholat maghrib, saya ikut sholat di masjid tersebut. Dan saya kira pada saat itu saya satu-satunya orang Indonesia. Saya duduk di tengah, saya sholat di tengah. Ketika itu saya terlambat, saya berada di tengah. Jadi ini imam, makmum, kemudian saya di tengah, kemudian di belakang banyak lagi orang. Si imam kemudian memulai sholatnya. Allahu Akbar. Ini bayangkan posisi kalian berada di tengah dan itu kamu. Imamnya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, udah biasa di Mekah begitu, nggak pakai bismillah ya. Kalau yang nggak biasa ke Mekah paling bilang ini kalau nggak Muhammadiyah ini Persis ya. Setelah itu baca Al-Fatihah. Ketika sang imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayangkan kamu satu-satunya manusia yang berteriak amin pada saat itu. Amin. Semua orang diam. Tidak ada yang bersuara sedikit pun. Dan kamu satu-satunya orang yang berteriak amin. Setelah itu yang kanan, yang kiri nengok semua. Ini siapa? Kalau kita tidak memiliki pemahaman, kalau kita dulu mungkin di Ahqaf tidak belajar muqaran bainal madzahib, tidak mendapatkan pesan-pesan dari guru atau tarbiyah dari guru atau tazkiyah dari guru, kita akan katakan wah ini orang sesat semua ini. Soalnya di kampung saya nggak ada yang seperti ini, di daerah saya nggak ada yang seperti ini, di kabupaten saya nggak ada yang seperti ini. Ya. Tapi kita tahu bahwa perbedaan ini menjadi keindahan bagi agama Islam. Karena mungkin cara menghitung saya 5 tambah 5, namun cara menghitung mereka 4 tambah 6, dan kita semua akan mendapatkan hasil surganya Allah dan akan mendapat hasil 10. Sama-sama mendapatkan hasil 10 walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Itu pengalaman. Makanya kita jaga, tidak masalah. Budaya pondok pesantren itu apa? Memperdalami ilmu, itu yang paling awal. Itu yang paling dikedepankan. Belajar, terus belajar, menghafal, belajar. Nah, itu yang dijadikan budaya yang paling dikedepankan. Sehingga ketika kita berada di luar, kita akan aman, kita akan nyaman.